Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cipta Sukmawardana NPM 22411177 dari kelas manajemen 22B Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah desain organisasi, yaitu tentang tantangan dasar desain organisasi. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam pembahasannya ya. Nah, tantangan dasar desain organisasi yaitu desain organisasi adalah proses strategis untuk mengatur struktur, sistem, dan budaya sebuah organisasi dalam mengembangkan desain organisasi yang efektif. Organisasi harus memperhitungkan berbagai tantangan dasar yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian desain organisasi. Nah, apa itu desain organisasi? Nah, desain organisasi adalah proses mengatur struktur, sistem, dan budaya organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Nah, setelah itu tujuan utama. Nah, tujuan utama desain organisasi adalah menciptakan struktur dan proses yang mendukung efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Nah, selanjutnya ada tujuan desain organisasi, yaitu yang pertama meningkatkan li efisiensi, yaitu merancang struktur organisasi yang optimal untuk mengurangi biaya, kompleksitas, dan tumpang tindih. Nah, yang kedua yaitu mendorong inovasi, memfasilitasi aliran informasi dan kolaborasi yang dapat memicu ide-ide baru dan kreatif. Nah, yang ketiga memperkuat daya saing, yaitu mengembangkan kapabilitas dan fleksibilitas organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi desain organisasi. Nah, ada strategi bisnis. Nah, desain organisasi harus disesuaikan dengan strategi dan tujuan organisasi. Nah, setelah itu lingkungan eksternal. Faktor eksternal seperti regulasi, teknologi, dan persaingan dapat mempengaruhi desain organisasi. Selanjutnya budaya organisasi. Nilai, norma, dan perilaku yang ada di dalam organisasi juga berperan dalam membentuk desain organisasi. Ukuran organisasi, jumlah karyawan, dan kompleksitas operasional membutuhkan desain organisasi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi yang efektif. Yang pertama yaitu pembagian tugas. Struktur yang jelas untuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, yang kedua koordinasi vertikal ya. Pengambilan keputusan dan komunikasi yang efektif antara level manajemen. Yang ketiga, ada koordinasi horizontal, yaitu kolaborasi dan berbagi informasi antar departemen atau fungsi. Nah, seperti contoh gambar di samping ini ya. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam desain organisasi. Nah, tantangan dalam desain organisasi itu ada apa saja sih? Yaitu kompleksitas organisasi, perubahan lingkungan, resistensi perubahan, ketidakpastian. Nah, apa sih kompleksitas organisasi itu? Yaitu semakin besar dan beragam organisasi, semakin kompleks desain organisasi yang dibutuhkan. Nah, perubahan lingkungan, apa itu? Desain organisasi harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi pasar dan regulasi. Nah, sedangkan resistensi perubahan. Nah, apa itu resistensi perubahan? Yaitu karyawan sering menolak perubahan struktur dan sistem yang mengancam kenyamanan mereka. Nah,
Nah, setelah itu ketidakpastian. Apa itu ketidakpastian? Yaitu kondisi pasar yang volatil dan kompetisi yang ketat membuat perencanaan desain organisasi sulit. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan. Langkah pertamanya yaitu identifikasi dengan cermat tantangan spesifik yang dihadapi organisasi. Nah, selanjutnya solusi yang tepat. Terapkan desain organisasi yang sesuai untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Prinsip kunci desain organisasi yaitu atau yang pertama, selaraskan dengan strategi. Ya, dalam desain organisasi harus mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Nah, selanjutnya tingkatkan fleksibilitas. Itu organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Setelah itu ada ciptakan budaya yang kondusif. Nah, yaitu bangun budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kinerja. Nah, oke, terima kasih. Itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini atau yang menyimak video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.